Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya kita bertemu kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, untuk teman-teman kalian yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang sakit, kita doakan semoga mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala. Oke anak-anak, sebelum kita membahas materi pada kali ini, kita ulangi terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis karangan. Siapa yang masih ingat dengan jenis-jenis karangan? Ya, jenis-jenis karangan diantaranya ada karangan narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada karangan narasi. Anak-anak, teks narasi adalah teks yang mencakup semua jenis tulisan yang mengandung unsur-unsur cerita. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan menulis sebuah teks narasi. Untuk menulis teks narasi, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa saja yang menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian dari sebuah teks narasi. Yang pertama, teks narasi harus memiliki judul. Yang kedua adalah tema. Nah, tema ini boleh sama dengan judul. Tema adalah pokok pembicaraan atau bagian paling dasar yang menjadi pengembangan sebuah cerita. Kemudian yang ketiga yaitu latar. Latar bisa berupa tempat, waktu, dan suasana yang akan membangun sebuah cerita. Kemudian selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian kejadian yang ada di dalam sebuah teks narasi. Selanjutnya ada tokoh. Nah, tokoh-tokoh inilah yang akan kita kembangkan dalam sebuah teks narasi. Tokoh ini nanti bisa ada tokoh yang baik atau protagonis, dan juga ada tokoh yang jahat atau antagonis. Selain itu juga ada penokohan. Nah, kalau penokohan bisa mengandung wataknya. Dan selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah teks narasi. Terakhir adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view
adalah posisi dari pengarang di dalam sebuah teks narasi. Apakah pengarang berada pada posisi sebagai orang pertama atau pengarang sebagai orang ketiga? Nah, anak-anak, selanjutnya kalian silakan buka bukunya halaman 49. Nah, di halaman 49 ini silakan kalian kembangkan teks narasi sehingga membentuk sebuah cerita, di mana cerita ini harus mengandung unsur sebab akibat. Nanti dari cerita ini silakan satu orang akan menyampaikan hasil dari karangannya di depan kelas. Baiklah anak-anak, pertemuan pada kali ini kita cukupkan. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari teks narasi. Kemudian kita sudah membahas juga tentang unsur-unsur dari sebuah teks narasi. Di antaranya tadi ada judul, ada tema, ada latar, ada alur, ada tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Semoga apa yang hari ini kita pelajari dapat kita ambil manfaatnya. Untuk tugasnya silakan kalian membuat sebuah karangan narasi dari kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.